Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun alimil ulama, para asatidz, para hujjaj, para sepuh, para bapak jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan ungkapan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Syukur atas nikmat yang tak terukur kepada Allah Rabbun Ghafur yang senantiasa menganugerahkan kepada kita karunia nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dan tentunya semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita sekalian, diaku sebagai salah satu bagian dari umat beliau dan mendapatkan syafaatul utsma di yaumil akhir nanti dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian di hari ke-28 bulan Syawal 1438 Hijriyah bertepatan dengan 22 Juli 2017 Miladiyah. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, wabil khusus Allah mudahkan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi. Tadi malam merupakan haul beliau yang diselenggarakan di Pondok Pesantren An-Nawawi Serang, Banten, yang merupakan pesantren di bawah asuhan hari ini diasuh oleh Ketua MUI Pusat, yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Tadi malam puncak acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, annahu, bahwasanya Sayyidina Ali qala, beliau pernah berkata, man jama'a, barang siapa yang menghimpun, barang siapa yang mengumpulkan sittata khisalin, 6 perkara. Karena ini bab sudasi, bab tentang 6 perkara, masuk ke dalam maqalah yang ke-6. Barang siapa yang menghimpun 6 perkara, lam yada ay lam yatruk, tidak meninggalkan lil jannah untuk surga, matlaban halnya untuk dituntut, untuk dicari, wala anin nar, dan tidak pula terhadap neraka, maharaban ay hadis sittah mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Jadi yang dimaksud dengan menghimpun 6 perkara ini, 6 perkara yang merupakan kunci-kunci surga, wa maghaliqun nar, dan menutup pintu neraka. Jadi barang siapa yang mengerjakan menghimpun 6 perkara ini, maka menjadi terbukalah pintu-pintu surga serta tertutup pintu-pintu neraka. Kalau boleh kita kasih judul, ini judulnya adalah bekal untuk menggapai surga, atau bekal untuk mendapatkan surga serta terhindar dari neraka. Mana saja yang termasuk bekal untuk mendapatkan surga, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka? Awwaluha, yang pertamanya adalah arafallaha ta'ala. Arafallaha ta'ala, mengetahui, mengenal kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pengen masuk surga, maka yang paling mendasar adalah kita harus kenal kepada Allah Ta'ala. Bi annahu khaliquhu, bahwasanya dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakannya, menciptakan kita. Wa razikuhu, dan yang telah menganugerahkan rezeki kepadanya, jadi kepada kita manusia. Wa muhyihi, dan dialah Allah yang telah menghidupkannya, menghidupkan manusia dan makhluk. Wa mumituhu, dan dialah Allah yang mematikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita ingin masuk surga dan terhindar dari neraka, maka yang pertama kita harus memahami, mengenali bahwa Allah lah yang telah menciptakan, Allah lah yang telah memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada zat yang patut diibadahi dengan sebaik-baiknya kecuali Dia, yakni kecuali Allah Ta'ala. Al-Hayyu, dialah Allah yang maha hidup. Al-Qayyum, yang senantiasa terus-terusan dalam mengatur, dalam memberi rezeki. Allah Al-Qayyum. Dan Allah juga Rabbul Alamin, yang mengurus, memelihara alam raya. Beda Rabb dengan ilah. Kalau ilah maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Makanya la ilaha illallah bermakna la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Sedangkan Rabb bermakna yang mendidik, yang mengurus, yang memelihara. Ada fakultas tarbiyah. Tarbiyah itu fakultas pendidikan. Kalau di IAIN, STAI atau UIN, fakultas pendidikan. Karena tarbiyah ini
Asal kata dari robaya. Robaya itu artinya mendidik, mengurus. Allah yang mengurus. Mulai dari menciptakan. Allah tidak sekedar menciptakan saja. Mulai dari awal sampai hari ini, detik ini, sampai nanti meninggal. Ketika meninggal, Allah urus juga kita. Jadi jangan sampai kita meyakini justru Allah hanya menciptakan saja, selanjutnya terserah manusia. Ada keyakinan seperti itu, di mana dalam akidah yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini di antara keyakinan mereka adalah ketika kita diciptakan sudah di situ peran Allah, selebihnya terserah manusia. Ini salah, ini keliru. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat, yang kita kerjakan itu juga diatur oleh Allah. Sedangkan kelompok mereka, saya sebut kelompok Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa yang mereka kerjakan itu bukan oleh Allah tapi oleh manusianya. Salah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa apa yang kita kerjakan juga sudah ada dalam Lauhil Mahfud. Apa yang kita lakukan dan bagaimana kita selanjutnya itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini Allah yang mengurus kita sampai kita meninggal, sampai kita sudah tidak berjasad pun, dikubur di dalam kuburan, di dalam tanah, dipendam, itu pun tetap diatur sampai yaumil akhir. Terus Allah mengatur. Makanya dialah Allah yang mengatur kita, yang memelihara kita, termasuk yang memberikan kita rezeki. Di dalam surah Yunus ayat 31 kita disindir dalam bentuk pertanyaan. Qul may yarzuqukum man fis samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ditanya begitu, kira-kira kita bisa tahu nggak siapa yang memberi kita rezeki, siapa yang memberi kita pendengaran dan penglihatan? Tentu orang yang beriman menjawab, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ujung ayat 31 surah Yunus ini ada kalimat fasayaqulunallahu faqul afala tattaqun. Maka mereka akan menjawab, Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan pendengaran, yang memberikan kita mata dan lain-lainnya, Allah. Afala tattaqun. Fakul, maka katakanlah, afala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Yang tidak mengaku terhadap eksistensi atau keberadaan Allah, ditanya, apakah kamu mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala? Tidak cukup kita hanya mengenali Allah saja, para bapak jamaah sekalian. Poin yang pertama, selain kita araf Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, fa'ata'ahu fawafaqahu fi awamirih. Lantas setelah kita kenal kepada Allah, hendaknya kita selanjutnya kemudian taat kepada Allah, dalam arti fawafaqahu, menyesuaikan sesuai dengan fi awamirihi, menuruti apa yang menjadi perintahnya. Inilah daripada hakikat takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wafaqo itu artinya sesuai, ittifaq, sepakat, di mana orang yang bertakwa, orang yang taat, dia harus sesuai dengan
perintah Allah dan tentu menjauhi segala larangannya. Yang kedua, wa'arafa syaitana, orang yang ingin masuk surga hendaknya ia mengenali setan, bi annahu aduwwuhu, bahwa setan itu adalah musuhnya. Fa'asahu, mengenali setan sebagai musuh supaya apa? Fa'asahu, lantas ia durhaka kepada setan, dalam arti tidak mau sepakat dengan apa yang dikatakan oleh setan. Ay khalafa amrahu, menyelisihi, dalam arti berusaha berbeda dengan perintah setan. Jangan sampai kita justru sesuai dengan perintah dan perkataan setan. Yang kedua, kita ini harus memahami setan sebagai musuh kita, kemudian kita membantahnya. Setan atau syaitan dalam bahasa Arab terambil dari bahasa Ibrani yang berarti lawan atau al-adu, artinya musuh. Jadi menurut sebagian pendapat, syaitan itu dari bahasa Ibrani yang memiliki makna musuh atau lawan. Tapi menurut pakar Mesir, beliau cenderung lebih berpendapat bahwa syaitan atau setan merupakan kata dari bahasa Arab asli yang sudah sangat tua. Ini dibuktikan dengan adanya sekian kata dari bahasa Arab asli yang dapat dibentuk dengan bentuk kata syaitan. Misalnya ada kalimat syatona, syawapo, syapo, syapopo, yang mana itu semua mengandung arti jauh, sesat. Karena memang setan jauh dari nilai-nilai kebenaran. Setan tidak pernah mengajarkan kebenaran. Setan cuma mengajarkan merasa paling benar. Setan juga syapo, artinya sesat. Setan itu mengajarkan kita kesesatan. Nah, makanya jangan mau menuruti apa kata setan. Nah, itulah setan. Jangan mau kita mengikuti langkah-langkah setan. Karakter setan buruk semua, nggak ada yang bagus. Setan memiliki karakteristik ketersembunyian. Kalau saja hanya ketersembunyian yang menjadi ciri khas setan dan jin, maka sepertinya itu sudah cukup berat untuk dihadapi. Dalam arti setan ini tersembunyi, sulit. Kalau kita punya musuh nggak kelihatan, sulit tidak? Sulit. Kalau kita main tinju, musuhnya jelas tidak? Jelas. Kita main bola, lawannya jelas. Ada di antara permainan yang nggak jelas musuhnya. Siapa? Main apa kira-kira? Olahraga apa? Golf. Siapa lawannya? Nggak jelas. Maka begitu juga nih, setan ini tersembunyi, susah kita mengenalinya. Terus yang kedua, setan itu masuk dalam diri manusia, bisa masuk dalam diri manusia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan itu yajri fil insan, mengalir pada diri manusia, majrad dami, sebagaimana mengalirnya darah. Jadi setan itu mengalir diantaranya melalui aliran darah manusia, diantaranya melalui makanan yang kita makan lalu masuk ke dalam aliran darah kita. Karenanya momen Ramadan kemarin menjadi kesempatan baik untuk menyumbat jalan-jalan setan. Kemudian juga karakter setan, dia bisa berbentuk dengan berbagai bentuk. Atau setan juga bisa masuk dalam diri kita lalu bisa menyusup ke dalam diri kita, sehingga yang dikerjakan oleh manusia adalah perilaku-perilaku setan. Karakter setan itu, Pak, dia melakukan kesesatan dan mengajak orang lain sesat. Dia melakukan durhaka dan mengajak orang lain durhaka. Kalau ada orang dia tidak melakukan ketaatan, durhaka sendiri,
itu urusan dia. Tapi kalau dia durhaka dan mengajak orang lain durhaka, itu setan. Mau kemana Pak? Sholat. Nggak usah, ikut saya aja nongkrong. Tuh, itu durhaka dan melakukan kedurhakaan serta mengajak orang lain untuk durhaka. Itulah karakter setan. Jadi kalau baru durhaka sendiri doang belum disebut karakter setan. Kalau ngajak orang lain untuk melakukan taat, lalu dia durhaka bersama orang lain, ngajak durhaka bareng-bareng, itulah karakter setan. Nah, kemudian karakter setan juga dia ini sangat lihai. Ya, awas, setan itu licin, lihai dan licik. Dia tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Ya, makanya hati-hati dengan setan. Kalau kita ingin selamat, kenali setan sebagai musuh, lalu kita membantah terhadap perintah-perintah setan. Yang ketiga, kunci atau bekal menuju surga yang termasuk juga kunci surga, penutup neraka adalah wa'arafal akhirata, mengenali akhirat, bi annaha darul baqa, dengan mengetahui bahwasanya akhirat itu adalah tempat, negeri, kampung al-baqa yang kekal. Kita ini akan kembali ke kampung halaman kita, yakni negeri akhirat. Akhirat itu negeri yang kekal. Sebab dunia ini dunia yang fana, akan berakhir semuanya. Kembali ke negeri akhirat. Makanya jangan terlalu terlena di dunia ini. Ya. Hari akhirat adalah hari setelah kematian yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beriman. Karenanya kita saksikan banyak hadis-hadis Nabi yang lebih banyak menyinggung iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Kenapa iman kepada Allah dan hari akhirat sering diulang-ulang oleh Nabi? Karena orang-orang itu sering tidak percaya kepada Allah, sehingga dia beramal bukan karena Allah. Kenapa disebut-sebut Allah? Karena kebanyakan kita lupa kepada Allah saat beramal. Banyak yang tidak ikhlas karena Allah. Kenapa juga sering disebut-sebut iman kepada hari akhirat? Karena orang banyak lupa terhadap hari akhirat. Orang-orang kafir di zamannya Rasulullah SAW, yakni kafir Quraisy, mereka menganggap kalau sudah mati ya mati saja, tidak akan ada konsekuensi setelah kehidupan di dunia. Setelah mati sudah cukup. Menurut mereka begitu. Padahal ada hari akhirat. Keyakinan terhadap adanya hari akhirat mengajarkan kita untuk visioner. Visioner itu punya pandangan ke depan, jelas ujungnya. Cuma tidak dikasih tahu kapan terjadinya hari akhirat, supaya kita serius, termasuk kematian. Tidak dikasih tahu kapan datangnya kematian dan ajal kita, supaya serius dalam beramal karena Allah Ta'ala. Dalam hidup dan dalam beribadah ada roja dan khauf. Roja berharap, khauf khawatir. Nah, tengah-tengah itulah yang disebut dengan optimis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita harus yakin akan adanya hari akhirat. Karenanya hari akhirat juga disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sebagai hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. God itu godan, artinya besok. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap nafsu memperhatikan
apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Apa yang telah kita persiapkan? Apa yang telah kita kerjakan untuk nanti hari akhirat? Ini pertanyaan buat kita. Sudahkah kita menyiapkan bekal terbaik untuk nanti saat pulang ke negeri akhirat? Nah, maka kalau kita ingin selamat dan masuk ke dalam surga, yang ketiga, kenali akhirat. Kemudian fatolabaha bisti'dadiz zadilaha, mencarinya dalam arti mempersiapkan diri dalam bentuk bekal-bekal untuk menuju akhirat. Saya sering mengulang hadis Nabi, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan dirinya, mengendalikan dirinya, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Yang keempat, wa'arafad dunya, orang yang ingin masuk ke dalam surga dan tertutup dari pintu neraka, ia mengenali dunia bi anna faniyatun, dengan bahwasanya dunia itu fana. Apa itu fana? Binasa, akan hancur. Wa annaha darul mamar. Nah, termasuk dunia juga adalah bagaimana kita ini merupakan darul mamar. Nah, tempat persinggahan. Dunia ini bakal hancur. Dunia ini hanya tempat persinggahan, dan negeri akhirat tadi adalah akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-26 sampai dengan ayat 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, semua yang ada di bumi ini, 'alaiha fan, itu akan binasa. Kita semua akan hancur. Dunia akan hancur, akan kiamat, akan rusak. Wa yabqa, dan yang akan kekal, yang akan langgeng adalah wajhu rabbik, zat Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dzul jalali wal ikram, zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Makanya beramallah karena Allah, bukan beramal karena manusia, sebab manusia makhluk dan manusia pasti akan hancur. Semua kenikmatan di dunia ini pun akan sirna, sedangkan yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Namun sayangnya betapa banyak yang terlena dengan dunianya yang nanti akan sirna. Maka hendaknya yang kita pikirkan adalah untuk kehidupan nanti setelah mati, yakni kehidupan akhirat. Nah, kita harus kenal yang keempat ini terhadap dunia. Sebatas apa? Kenali dunia, bahwa dunia itu fana. Jangan terlena oleh kehidupan dunia. Kesenangan dunia ibarat fata morgana. Di siang hari jam 12 kita lihat di teriknya matahari, lihat di aspal dari kejauhan seperti ada air. Tapi saat kita datangi, ada tidak airnya? Tidak ada. Itulah kesenangan dunia, hanya fata morgana saja. Kita hidup di dunia sekedar kebutuhan yang kita butuhkan untuk ibadah di dunia. Adapun kelebihan itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, warafal haqqa, dan ia mengenali tentang hak, tentang kebenaran, ay shawaba minal ahkam, kebenaran-kebenaran dari hukum. Kita harus mengenali kebenaran hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam Islam yang disebut dengan syariat. Syariat itu adalah aturan yang ditentukan, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat itu ibarat jalan raya
di mana di jalan raya itu ada aturan, ada traffic light, ada yang kita sebut lampu merah. Di lampu merah ya ada lampu merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Hijau artinya boleh, silakan kita kerjakan. Di dalam Al-Quran ada banyak perintah, kerjakan, lakukan, boleh dikerjakan. Lampu hijau. Ada juga lampu kuning, awas, hati-hati, waspada. Ini syubhat, yang haram, yang syubhat saja tidak boleh, apalagi yang haram, lampu merah, tidak boleh. Ini Islam jelas, aturan-aturan yang digariskan. Di dalam Islam, pengambilan hukumnya dari Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas. Bukan Quran sunnah saja, Quran sunnah. Kalau tidak ada pada dua hal ini, maka ada yang namanya qiyas, analogi hukum, diseumpamakan dengan hukum yang pernah ada, dengan kasus yang pernah ada di zaman Nabi. Seperti sederhananya adalah zakat fitrah. Nabi dengan gandum, di zaman Nabi dengan kurma, kita dengan beras. Ini adalah qiyas, diseumpamakan sama-sama apa? Sama-sama makanan pokok, qiyas. Ada lagi ijma', kesepakatan dari para ulama. Nah, kita harus mengenali tentang hak, di mana kebenaran dari hukum agama, fattaba'ahu wa amilahu, lalu ia mengikuti hukum tersebut dan mengamalkannya. Yang keenam, wa arafal batila, setelah kita mengenali kebenaran daripada hukum, maka selanjutnya kita mengenali al-batil, batil, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan agama, ay ghairu sahihi, yang tidak benar. Kita harus kenal juga yang batil. Fajtanabahu, lalu kita menghindari, menjauhi perbuatan batil tersebut, walam ya'malhu, dan tidak mengerjakannya. Karena itulah kita juga berdoa. Karena itu kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqaw warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilaw warzuqna jtinabah. Allahumma arinal haqqo, ya Allah, tampakkanlah kepada kami al-haqqa, kebenaran, haqqan, halnya benar. Perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya. Warzuqna ittiba'ah, rezeki, dan anugerahilah kepada kami kemampuan ittiba'ah, untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah adanya. Warzuqna jtinabah, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menghindari kebatilan tersebut. Nah, ini doa hendaknya kita baca, utamanya di zaman yang serba kacau, yang hari ini kacau, benar dibilang salah, salah dibilang benar. Maka dawamkan doa ini dalam setiap kesempatan, utamanya selesai sholat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Astagfirullahaladzim, ya maulana, ya ma'bud, ya karim, ya Allah, ya mujibah sa'ilin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qadri untha wa dzakar, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.